Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Fanta Garage. Kali ini gua kedapatan Mio Smile. Kebetulan ini baru banget gua pinang, gua mahar. Mio Smile 2011 komplit ya. Kena harga 3,4an lah ya. Nego-nego lah. Menurut gue sih di tahun sekarang susah sih nyari komplit harga 3,4 ya, karena yang gue lihat yang kayak gini nih, apalagi standar berkarpet itu di 5 ribuan ya, paling kalau yang 4 ribu 3 ribu ya ada minusnya gitu. Nah, ternyata kemarin pas gue cek minusnya ya minor sih, nggak ada yang wah banget. Itu bisalah sekalian kita berjalan restorasi. Nah, kebetulan kenapa gue minang Mio ini karena dulu pas gue masih SMA gue juga punya nih Mio Sporty. Cuma kebetulan karena dulu tuh gue pengen naik ke Vario ya, makanya Mio gue tuh gue jual buat nambahin beli motor Vario. Terus karena ya mungkin finansial juga udah stabil, ya gue juga iseng sih coba beli Mio gitu kan, sekalian buat nyokap gue nih misalnya mau kemana, jadi bisa nih pakai Mio karena kan dia sasisnya sama ground clearance-nya lebih rendah ya daripada Matic lain. Jadi menurut gue emang cocok banget sih buat perempuan. Alasannya itu, ini gue pengen nge-review dulu motor secondnya apa aja yang rusak, baru nanti gue kasih tahu part modifikasi apa aja yang bakal nanti gue pasang gitu. Kalau dari ini sebenarnya udah ada yang beberapa gue ganti ya, karena kemarin juga nyobain motornya nggak enak banget, jadi kayak mendingan gue ganti dulu baru nanti gue jelasin di videonya gitu. Oke, balik. Untuk dari body semuanya standar ori Mio, bahannya ori ya, ini nggak ada yang dirubah. Paling yang gue lihat busam baret, terus juga ini dia nggak ada dekolongnya. Terus untuk klip-klipan untuk bagian depan aman ya, tapi bagian belakang doang nih dia patah. Itu doang sih untuk dari body ya. Terus kalau dari dari body, sorry, ada nih bekas ketabrak kayaknya, cuma ini is okay sih, soalnya niatnya juga nanti kedepannya bakal gua ganti ke sporty semua dari batok sampai tameng. Kalau untuk spakbor kayaknya untuk sekarang kayak gini dulu, mungkin nextnya bakal gue pakai Mio Solama sih ya. Terus knalpot masih ori, mesin nggak ada minus menurut gue karena tarikan masih enak, nggak ngeletek ya. Noken juga kayaknya suaranya masih halus banget, masih ada tenaga, jos banget dah. Terus kelistrikan masih oke, nggak ada masalah, jadi menurut gue aman aja. Mungkin yang PR-nya nih motor kaki-kaki sama pengereman. Untuk bagian depan ini disnya juga udah kemakan, terus juga kurang pakem ya, nggak tahu kenapa. Untuk shock depannya ini juga kayak mendem gitu, mungkin kayak kehabisan oli atau sealnya gimana. Kalau dibilang bocor enggak. Terus pelek ini masih orian, jari-jarinya juga nggak berkarat ya, maksudnya kayak ya luntur aja, nggak berkarat gitu. Kalau yang bagian depan aman. Terus bannya juga gue nggak tahu ban apa nih, smart. Pokoknya niatnya pasti bakal gue ganti sih ban depan. Soalnya gue ngerasain ini menurut gue licin sih, kayak nggak stabil gitu. Tiba-tiba kalau misalnya kita jalan lurus, tapi dia kayak bumpy sendiri, nggak tahu dari velgnya kelahar atau emang dari bannya ya. Cuma kayaknya faktornya di ban sih. Itu dari depan. Terus dari belakang, yang belakang banyak sih minusnya. Ini dia banyak yang hilang nih, jari-jarinya ada. Kemarin sih gue hitung 2 kemarin sih. Nah ini nih 1, 2, mana lagi ya, pokoknya jari-jari yang belakang nih banyak yang hilang. Terus bibir velg banyak yang karya lay, jadi nggak tahu nih, tapi kayaknya bakal tetap gue pakai
Terus sok belakang ini udah mati parah, jadi yang main cuma pernya doang. Jadi kalau gua bawa nih motor kayak trampolin. Terus untuk CVT gua rasa aman, nggak ada ngiung ya. Kan kalau ngiung kan emang standarnya emang begitu yang ngiung. Tapi kan kalau yang ngiungnya rusak Mio tuh yang kena rasio, tahu kan? Nah ini dia nggak, aman banget. Paling ini doang nih dia, kayak sealnya ada yang bocor di bagian sini, seal rasio. Terus dia nggak ada dekolong ya. Itu doang sih minusnya dari motor. Makanya gue bisa mahar 3,4 kurang dikit lah. Yang tadinya dia minta 4.000. Terus ini lanjut, jadi buat kalian nih yang punya motor Mio juga terus bingung pengen modifikasi apa sih, yang pertama ya kita mulai yang dari low budget dulu. Ini gue saranin ganti hand grip, karena gimana caranya motor lu enak tapi di tangan gak enak, yang gak nyaman gitu. Ini hand grip gue pakai yang model kopi Daytona, yaitu Hexagon. Mereknya bebas sih. Ini gue Fast Racing, harganya kalau nggak salah 15-18, gue lupa ya, 15-18. Gue saranin kalau hand grip jangan yang cari yang murah-murah banget ya, karena ujung-ujungnya keras, nggak enak buat kalian kapalan. Jadi mendingan kasih harga yang agak mahalan dikit lah gitu. Nah, jadi tuh kemarin ternyata minusnya juga di bagian drat. Spionnya itu dia udah dull, udah loss. Jadi makanya untuk urgensi gue pakai handle rem punya R6 Kawasaki, itu yang biasa dipakai anak GL. Ini gue pakai dulu nih, ternyata masuk, cuma ya butuh coak nih. Ini juga sebenarnya kurang coak nih, mungkin nanti bakal gue rapin dikit gitu. Untuk dari look pas nih. Terus juga ada pengatur ininya, berfungsi ya, pas, enak. 1, 2, terus kemudian spion. Kalau gue sih spion, kalau Yamaha makanya yang apa nih, Z1 nggak tahu lah, tapi ini KW karena dia ngezoom. Mungkin nanti bakal gue ganti yang orinya biar dia cembung ya. Terus untuk bagian depan nggak ada sih, sama aja. Terus paling gue penambahan ini nih, frameless biar enak aja, modifikasi santai. Keren banget nih diginin doang, modifnya baru itu doang. Paling nanti gue pengen pasangin apa nih, drat buat bandul ya, jaluk paling itu. Terus niatnya ini motor pengen gue pasang juga shocknya. Ini gue juga udah beli nih yang murah, DBS tipe nggak tahu. Ini harganya kemarin dapat 175 single shock. Nanti bakal gue unboxing. Terus ini intake buat Karisma, karena gue emang niatnya motornya bukan buat balap ya, buat nyantai aja, buat warawiri gitu kan. Terus ini yang gue tadi bilang, jaluknya nih, drat buat jalu. Sama ini gue pakai jalu yang murah nih, kayaknya di 20.000. Ini yang dia kopi hang ya, jadi dia slim gitu. Gue pengen nanti looknya nggak usah terlalu lebar gitu, gue pengen yang kayak gini aja, simple. Jadi biar fungsi dari Mio itu kan bukan fungsi ya, identiknya Mio itu kan lincah ya. Jadi gue pengen itu masih diterapin di sini. Jadi gue nggak mau yang terlalu panjang gitu. Untuk modif sekarang kayaknya itu dulu sih, karena juga kita kan budgetnya pas-pasan juga ya. Mungkin ya kedepannya baru deh. Ya kita unboxing aja nih. Ini dia nih. Jadi sebenarnya gue milih yang chrome gitu. Jadi ini tube-nya itu chrome, pernya juga chrome ya. Kata penjualnya juga ya tidak ya, mungkin ngantuk atau gimana, malah dikirim yang silver chrome, black chrome. Tapi ya namanya juga urgent ya, makanya gue terima aja sih. Pengennya gue return gitu. Cuma pas gue pikir-pikir masuk juga sih black silver gini.
ya paling nanti bakal kita pasang dulu gimana looknya. Kalau emang kurang ya nanti kita beli lagi aja yang agak mahalan dikit, karena ini gue beli buat urgensi doang sih. So stay tune. Kayak jelas. Nah jadi gue ini udah selesai masang ya. Di bengkel juga tadi gue sekalian lepas bodi kanan kirinya, karena pas gue cek dia klip-klipannya patah. Jadi biar nanti gue masang bodi barunya gampang, jadi sekalian aja gue copot. Terus juga kalau dilihat itu kotor banget, jadi bersihnya di luar doang, di dalamnya parah. Gak tau ada ini motor apaan dulunya, entah di gudang atau gimana. Terus tadi ini ya, gue masang dudukan drat buat jaluk. Ini udah dipasang, jadi tinggal dipukul aja sampai dalam. Terus habis itu penyesuaian. Nah ini kalau bagian kiri mah dipasin aja sih, dibaut habis aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang bagian kanan nih buat gasnya, ini kita ganjel lagi pakai ring biar nanti ininya paten tuh. Walaupun kayak kelihatannya nempel padahal enggak gitu. Menurut gue tampilannya lebih apa ya, asik aja sih kalau kayak gini gitu. Walaupun modifikasinya semua murah ya, cuma ganti hand grip, jalu sama spion ya, udah menurut gue udah oke sih. Apalagi kalau motor-motor kalian nih bodinya masih bersih, masih klimis, menurut gue udah ganteng banget sih. Terus terakhir gue tadi masang shock. Ini shock DBS yang ukuran 310. Harusnya kan Mio 305 ya. Ya beda dikit lah. Terus ternyata pas gue cek dia bushing shocknya ini udah aus, udah lembek. Jadi kalau misalnya walaupun kalian pasang shocknya baru, tapi kalau misalnya bushingnya lemas, ujung-ujungnya bakal jeduk gitu. Jadi mendingan sekalian ganti, murah juga. Gue beli offline-nya 15 ribuan. Ya tampilannya masuk-masuk aja sih. Walaupun emang si penjualnya itu salah ngirim ya, harusnya full chrome. Tapi keren juga sih, hitam chrome gitu. So dari episode pertama ini cukup sekian sih. Mungkin kedepannya gue di next episode Mio ini bakal gue pasangin karbu karisma gue. Soalnya kan yang ori karismanya, karbu ori karismanya kan masih di bengkel tuh, nganggur nggak dipapain. Jadi sekalian aja nanti bakal gue pasang di Mio gue. Habis itu sekalian aja kali ya ganti selang bensin yang toyo tuh, yang bening. Dan mungkin bakal gue ukur-ukur dulu selang-selangnya apa aja yang bisa gue ganti, selang hawanya, selang pagoda, atau mungkin selang hisap karbu ya, yang kayak pembuangan gitu. Mungkin nanti bakal gue ukur, terus nanti gue riset-riset lagi gitu sih. So sekian dulu untuk project Yamaha Mio ini. Terima kasih.